dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki episode kita yang ke-70, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul Cerdas Cemas. Ini bukan beregu ya, tapi seperti apa dan bagaimana nanti kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Khair Ustadz ya. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz untuk waktunya, untuk kesempatan hadir di kesempatan hari ini. Kita akan langsung saja mendengarkan untuk tidak memperpanjang mukadimah. Tema kita cerdas cemas. Untuk pertama kita persilahkan seperti biasa kepada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baiti sadati syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal mustami'un wal mustami'at wa ayyuhal musyahiduna wal musyahidat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, di pagi yang agak mendung ini kita dikumpulkan bersama, baik yang ada di studio ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Mudah-mudahan ini sebagai penyambung tali ukhuwah di antara kita,
dalam menegakkan salah satu pilar keberuntungan, yaitu menegakkan pilar amar ma'ruf nahi mungkar, pilar saling menasihati dan saling mengisi. Mudah-mudahan juga semakin membuat kita sehati dan satu visi dan misi. Bersama kita pada hari ini seperti biasa ada tuan guru kita Dr. Hidayatullah Ismail hafizahullah, Dr. Helmi Basri Ad-Daudi hafizahullah, dan sahabat kami yang setia Dr. Ustadz Rinaldi Amran, dan teman-teman yang di studio KMTP dan di Rabbani, serta yang merilai atau meliput kegiatan ini di manapun berada. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur, mudah-mudahan syukur kita diterima. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita arti sesungguhnya kecerdasan, karena beliau memang adalah manusia paling cerdas sepanjang sejarah dunia dan umat manusia. Dan beliau mendefinisikan cerdas itu adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang mendana nafsahu, yang menggadaikan dirinya, menjual dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, dan beramal untuk setelah mati. Bahwa kebebasannya itu sesungguhnya adalah yang setelah mati. Sedangkan di dunia ini dia terikat dengan segala aturan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang kecerdasan secara umum, tentu adalah kecerdasan berpikir, kecerdasan membandingkan, kecerdasan mengolah, kecerdasan menganalisa dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keselamatan itu hanya pada kecerdasan seseorang. Bahkan terbukti orang yang cerdas, orang yang bahkan taat pada awalnya, tetapi karena mengikutkan kecerdasan semata dan tidak mau mengikuti perintah dan titah, akhirnya dia sesat dengan kecerdasannya. Dan itulah yang terjadi di sepanjang sejarah umat, mulai dari surga sana ketika Adam alaihissalam yang disebutkan Allah sebelumnya kepada para malaikat, dan di antara jemaah yang malaikat itu ada seorang makhluk yang Allah ciptakan jauh sebelum Adam diciptakan, karena dia bergabung dengan masyarakat taat malaikat yang kerjanya beribadah, bertasbih, bertahmid, dia pun ikut beribadah, bahkan disebutkan ribuan tahun malah. Sehingga ketika dipanggil malaikat, dia diikutkan. Disebut masyarakat malaikat, dia diikutkan. Ahli ibadah. Lalu Allah katakan, inni khaliqun basyaran min hama'in masnun. Fa'idha sawaituhu faqa'u lahu sajidin. Saya akan menciptakan seorang makhluk terbuat dari tanah liat yang hitam. Apabila aku ciptakan, kalian mesti merunduk sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami firmankan, kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu.
Mereka semuanya sujud. Karena sudah diberitahu sebelumnya ini perintah. Dan mereka sadar yang memerintahkan adalah yang perintahnya tak bisa ditolak. Karena dia memiliki segalanya. Kuasa semua ada padanya. Bahkan kehidupan mereka ada pada yang memerintah. Pokoknya mereka sekecil sedetik pun, tarfat ain, sekejap mata pun tak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ada di antara mereka yang bernama iblis. Karena memang jenisnya beda. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Memang asal kita juga kadang-kadang berpengaruh. Ya, berpengaruh pada kita. Karena dia dari golongan jin sehingga dia fasik. Akhirnya nafsunya yang mengedepan. Menghilangkan segala kebenaran yang ada di depan mata. Seperti kata Muaz bin Jabal kepada Yazid bin Umairah, salah seorang pembantunya, seorang murid terdekatnya, Iza ja'akal haqqu faqbalhu min ayyik ahadkan, dari siapapun datangnya. Fa inna alal haqqi nuran, karena kebenaran itu ada cahaya di situ. Makanya kalau orang melihat kebenaran dengan dalil jelas. Tapi kalau orang tidak mencari kebenaran, dia akan muter-muter. Dia sendiri susah menjelaskan. Coba tengok, kadang di video orang menjelaskan kebatilan itu ungu dibalut dengan apa supaya nampak kebenaran, dia sendiri susah memahaminya, apalagi orang yang mendengarkan. Pada kebenaran itu kan seperti kata Arab, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Yang hak itu antum tengok aja nampak yang hak itu. Tidak perlu dibolak-balik ya. Tidak perlu pula dikuyur sawan soleh, digali batu nan sabuah. Sudah nampak. Fa inna alal haqqi nuran. Ya, seperti kasus-kasus hari ini yang mungkin Ustaz Elmi bahas lebih ini. Kebenaran itu jelas. Antum bertanya tentang sifat-sifat Allah, Al-Quran, hadis, jelas. Ijma' sahabat, jelas. Kenapa muter-muter yang keedah-keedah ini dan itu? Arad, jauhar, dan sebagainya, jihad. Ini perkataan-perkataan tidak ada dikenal. Istilah-istilah ini istilahnya saja sudah bid'ah. Istilahnya saja sudah istilah baru. Tidak ada dalam kamus Quran dan Sunnah. Tidak ada. Sahabat tidak kenal istilah itu. Para tabi'in yang ikut sahabat, kalau yang ikut sahabat banyaknya, yang ikut sahabat tidak kenal istilah itu. Para imam tidak juga mengenal istilah itu. Carilah dalam buku Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Kecuali kalau dia menukil dari pihak yang sebelah, yang mereka menggunakan itu enggak ada. Sebab bagi mereka Al-Quran, Sunnah dan ijma' sahabat itu tidak perlu lagi dilindungi. Karena al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Nabi yang suka jelaskan juga kaum muslimin dan muslimat. Taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya terang juga seperti siang. La yazigu anha illa halik. Tidak akan meleset daripadanya, menyimpan padanya, kecuali pasti binasa, pasti tersesat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya iblis menggunakan kecerdasan menolak kebenaran yang nyata. Yang punya perintah siapa? Allah. Disuruhnya apa? Jelas. Tapi iblis berpikir cemas. Apa cemasnya? Kalau saya disuruh tunduk berarti saya lebih rendah dari dia. Ini kan kecemasan berlebihan. Sama dengan seorang membuat kesalahan, kalau dia tegur nanti rusak reputasi saya. Subhanallah. Bukankah Nabi yang punya super cerdas, yang sifat wajibnya adalah fatana, juga ditegur oleh Allah? Kan oleh Nabi pernah ditegur oleh Allah SWT. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
dibaca sampai hari kiamat. Bahkan Nabi menangis membaca ini, dan bila bertemu dengan Ibnu Maktum, wang tu gede orang kedowangi, bukan. Tidak pernah, justru beliau mendekatkan. Inilah orang yang dengannya Allah menegur saya. Nabi dengan bersenang hati menerima teguran seorang buta tersebut. Padahal yang dilakukan Nabi bukan mentang kebenaran, bukan. Tapi beliau bersikap. Karena memang orang-orang Quraisy waktu itu memframing, bahasa orang sekarang memframing, bahwa pengikut-pengikut Nabi SAW hanya orang-orang rendahan, para budak, orang yang tidak menggunakan otak. Seperti juga hari ini juga gaya-gaya jahiliyah itu masih ada sampai hari ini. Yang mengikuti dakwah sunnah itu orang-orang yang tidak ngerti agama. Nabi yang mendakwakan sebagai orang bawa ajaran sesat, memecah belah umat. Dari dulu gaya jahiliyah itu. Ini kalau dakwah yang benar tidak menjatuhkan. Dakwah yang benar itu menjelaskan ini yang benar, ini dalilnya. Tidak sampai kepada fisik, tidak sampai kepada menuduh, otak tak dikerja, tak digunakan, tidak. Itu dakwah jahiliyah seperti itu. Apalagi dengan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menekan pihak-pihak yang dianggap sesat, lalu dibisik-bisikkan, dibusuk-busukkan. Bukan, itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah yang benar. Karena Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada para penguasa, terima kalian menang, kalau tak terima kalian menanggung dosa orang yang belakang kalian. Itu aja yang sampaikan Nabi SAW, bukan yang bisikkan nanti orang Quraisy itu orang jahat-jahat itu, tidak ada. Buktinya saya yang dulu digelarnya Al-Amin sampai diusirnya dari Makkah, tolong hancurkan mereka. Nah, ada seperti itu. Itu dakwah jahiliyah. Jadi kalau ada yang promosikan bahwa kita akan menghancurkan, menghabisi, membasmi, ingat, karena dia tidak punya ilmu untuk membantah ilmu dengan ilmu, hujjah dengan hujjah, dalil dengan dalil, sehingga menggunakan ini. Makanya Imam Ahmad dulu disiksa, Ibnu Taimiyah dulu di penjara sampai mati di penjara, karena memang semuanya adalah ashab ad-dhalalat, tidak punya hujjah. Beliau setiap menulis buku tentang Syiah misalnya, silakan dijawab, saya kasih waktu, bantah. Dia tulis kitab tentang kesesatan Sufiyah, dia beri waktu, silakan sampaikan kepada saya dengan dalil. Mereka tidak punya hujjah. Apa hujjahnya? Dibakar bukunya. Apa hujjah mereka lakukan? Dibisikkan kepada penguasa yang memang notabene adalah juga tidak memihak kepada Ahlus Sunnah pada masa itu, kecuali Ahlus Sunnah yang katanya asli. Ahlus Sunnah yang asli. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hanya itu yang mereka miliki. Sehingga kekuasaan diambil. Ya, para hakim diangkat oleh ketua Mahkamah Agung oleh orang Sufi. Sehingga seluruhnya diangkat orang Sufi. Habis itu seolah-olah ijma' seluruh mazhab membenci Ibnu Taimiyah. Padahal bukan. Yang ulamanya enggak. Penguasa iya. Yang tukang bisik penguasa iya memang. Tapi yang ulama-ulama 4 mazhab mengakui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya, bahkan puluhan bahkan ratusan ulama dari seluruh mazhab, lintas mazhab, menyebut Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Sebagai Syekhul Islam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Cuman main framing ini masalahnya. Jadi framing karena apa? Karena memang seluruh hakim waktu itu di bawah kendali Mahkamah Agungnya, yang notabene adalah orang Sufi dan orang orang ilmu kalam atau al-Asy'ariyah, sehingga seluruhnya menurunkan fatwa menyesatkan Ibnu Taimiyah resmi. Betul. Tapi apakah ulama seperti itu? Tidak semuanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya iblis ketika ditegur oleh Allah, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan 2 tanganku? Jawabannya apa? Ana khairun minhu. Oh, rupanya dia sudah cemas tadi. Cerdas tapi cemas. Saya lebih baik dari dia. Berarti kalau saya tunduk kepadanya, sujud kepadanya, saya direndahkan. Padahal kalau dia paham yang menyuruh ini Allah. Allah takkan pernah ingin menghinakan hambanya. Tapi dia menyuruh itu supaya ada hikmah. Ada hikmah. Supaya menghilangkan kibr dalam hati orang-orang yang taat. Menghilangkan. Karena Nabi katakan tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada secercah kesombongan. Coba bayangkan. Makanya iblis tak akan masuk surga lagi.
Karena ada sombong di situ. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah terima hujahnya, Allah terima kiasnya, Allah terima logikanya, Allah terima enggak. Allah izhab fa innaka rajim. Kamu berani membantah karena kesombongan, pergilah kamu terkutuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi tanya, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa manzaruhu hasanan. Kata Nabi, itu bukan sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Yaitu kesombongan yang sesungguhnya itu adalah menolak kebenaran. Tadi kebenaran atas cahaya di atasnya, nampak betul. Tidak perlu bolak-balik, tidak usah undang-undang para YouTuber, undang-undang orang-orang untuk membela. Jelas, barang sejelas itu. Antum belok-belok lagi menjelaskan. Saya dengar video sebagian masalah 1 jam. Lah, itu hasilnya dia sendiri mungkin tidak paham apa yang sampaikannya. Dia sendiri mungkin tidak paham apa yang dia katakannya. Orang-orang cerdas juga semua itu. Karena tidak berdalil. Semuanya hanya memainkan retorika, logika dan sebagainya. Saya yakin sebagian dari mereka tidak paham apa yang dia katakan itu. Atau mungkin saya yang tidak paham barangkali. Bisa saja saya tidak paham, tapi saya menengok mereka menjelaskan, mereka sendiri bingung menyampaikannya. Karena semuanya menurut saya barangkali ini dan itu. Ini jelas barangnya antara ini dibandingkan, satu syirik, satu tauhid. Masa disamakan? Masa disamakan? Barang sejelas itu, maka buang kesombongan ini. Nabi sendiri ditegur Allah, Nabi sendiri dibetulkan Allah, para sahabat juga dibetulkan, bahkan oleh level terbawah masyarakat membetulkan orang seperti Umar bin Khattab yang dia itu adalah syaitan, saya takut kepadanya. Tapi dibetulkan oleh seorang nenek, dia mencabut keputusannya. Pertanyaannya, apakah kecerdasan Umar ini membuat dia cemas untuk dijatuhkan? Demi Allah tidak. Dan benar, man taraka syai'an lillah awadu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Yang lebih daripada itu, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk karena Allah, Allah angkat. Jangan menolak kebenaran karena melihat, kamu ini siapa? Jurusannya apa? Subhanallah, sampai mempertanyakan jurusan Anda. Kaum muslimin dan muslimat, jangan tanya jurusan, lihat apa yang dikatakan, benar atau salah. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, sesungguhnya kecerdasan kalau tidak diiringi dengan ketaatan selalu membuat kecemasan. Kecemasan pada diri sendiri dan akhirnya juga membuat umat semuanya jadi cemas. Akhirnya terjadi hal-hal yang kadang-kadang menjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga kadang-kadang kita dengan alasan ingin menyatukan seluruh umat manusia, akhirnya tapi memecah belah sesama umat Islam sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Barangkali Dr. Hidayatullah dan Dr. Hamid akan mengembangkan lebih banyak lagi, tapi awal kecerdasan yang mencemaskan itu terjadi pada iblis alaihi laknatullah, karena dia cemas kalau sujud pada Adam merendahkan dia, kalau dia mengakui kebenaran Allah dia akan terhina. Tetapi beda dengan Adam alaihissalam, ketika dia buat salah dia mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya Adam boleh lagi balik ke surga. Anak-anak Adam yang berdosa, kalau dia mengaku salah balik lagi ke surga. Tapi kalau masih ada kesombongan dalam hatimu, jangan-jangan masuk dalam firman hadis Nabi alaihissalam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Tapi jangan salah paham nanti antum nuduh saya pula mengkafirkan antum, bukan. Jangan ditafsirkan. Saya hanya menukil ancaman Nabi alaihissalatu wassalam, dan kita berharap tak satu pun kita yang kena ancaman ini, termasuk yang sombong sekalipun. Mudah-mudahan Allah tarik kembali, Allah kembalikan dengan raddan jamilan untuk menghilangkan kesombongan itu dan tawadhu lillahi ta'ala. Dan jangan takut apapun kesalahan kita, karena kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan setiap anak Adam itu ada salahnya, dan orang yang bersalah yang paling baik adalah yang segera bertaubat. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan Allah menghapus segala kesombongan dari diri kita dan memberikan kecerdasan yang membuahkan ketaatan dan keimanan. Wabillahi taufik.
Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz untuk pendahuluan penjelasan di Cerdas Cemas ini. Kita akan lanjut mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Guru-guru kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, semoga Allah selalu menjaga beliau dan kesehatan beliau dan keluarganya. Guru kita Dr. Emi Basri LCMA, yang juga kita berharap kepada Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupannya, anak dan keluarganya. Seluruh sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang selalu setia dalam dakwah, Kharai dan Abi Aldian dan seluruh tim yang ada, serta saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang bersama kita pada saat ini. Bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari yang indah ini kita berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang selalu berpikir untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Para guru yang luar biasa keilmuannya, yang kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan taufik dan pertolongan dalam setiap langkah dakwanya. Tentu ucapan salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang semoga senantiasa kita dibimbing Allah untuk bisa meningkatkan ittiba, karena sesungguhnya orang-orang yang selalu berusaha meningkatkan ittiba kepada Nabi itu orang yang cerdas dan orang yang tahu prioritas, karena berkaitan dengan kecerdasan itu salah satu ukuran yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, innahu laisa minal aql, kata beliau, ayya'lamal khaira minasyarri faqat, bahwa orang yang berakal itu bukan hanya tahu kebaikan dari keburukan saja, bal yajibu ayya'lama khairal khairaini wa syarras syarraini, tapi wajib orang yang cerdas itu tahu dia mana yang lebih baik, mana yang lebih baik di antara kebaikan, mana yang lebih buruk di antara dua keburukan. Nah, ittiba'un Nabi SAW adalah prioritas di dalam hidup ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita, ya, untuk taat kepadanya dan taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Prioritas hidup ini adalah untuk taat kepada Allah. Prioritas hidup ini adalah untuk taat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menjaga syariatnya, ya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Orang hari ini cerdas itu banyak, tersebar dimanapun. Orang yang IQ-nya tinggi itu banyak. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, orang yang cerdas tapi tidak diiringi dengan keimanan, dengan ketunduan kepada Allah, yang tidak membenarkan berita Nabi dan tidak melaksanakan perintahnya, ya, dan tidak menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan aturannya, ya, maka orang-orang yang cerdas secara IQ tapi tidak cerdas secara, ya, perintah kesadaran, maka sungguh dia bukan orang yang cerdas. Maka itulah ikhwafillah rahmatullah, sering-seringlah duduk dengan yang seperti ini, karena itu akan menumbuhkan kecerdasan, ya. Seperti mana ungkapan para ulama, ya, liqa'ur rijal apa Ustaz? Talqihul lil uqul, bertemu dengan para orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang beriman, akan ia membawa kecerdasan kita, ya, akan menguatkan akal kita, membuat hati kita semakin cinta kepada Allah, membuat hati kita semakin kuat dan terpaut kepada Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal saya ingin katakan tentang sebuah komitmen dalam hidup agar selalu kita memilih yang prioritas. Kebaikan banyak, ya, tetapi mana dari kebaikan itu
yang kita prioritaskan. Ini sudah levelnya sudah bukan biasa ya. Ya. Kebaikan banyak. Tapi di antara kebaikan itu ada yang lebih baik ya. Bukan sekedar halal dan haram. Bukan sekedar kita memahami ini halal, ini haram. Tapi di dalam kehalalan itu pun kita harus mencari yang lebih halal. Nah, ini sudah hal yang patut untuk kita lakukan. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, berbicara tentang kecerdasan, ya, para anbiya adalah orang-orang yang paling cerdas. Kenapa? Karena mereka orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang manusia yang cerdas dengan sifat yang tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kehidupan dia tahu bagaimana prioritas. Ya, bagaimana dia tunduknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bermimpi pada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya untuk menyembelih putranya. Sementara beliau bertahun-tahun menunggu kehadiran sang putra. Ya, di saat putranya sudah tumbuh besar lagi, saat-saat disayangi, saat-saat manjanya, saat-saat ya dicintai olehnya, datang perintah Allah tabaraka wa taala. Datang perintah Allah untuk ya menyembelih sang putra yang ia sayangi ini. Nah, dasar ayah yang cerdas dan taat kepada Allah, sang anak pun turun kepadanya. Kecerdasan yang sang ayah dan ketaatan sang ayah. Nabi Ismail alaihissalam menerima perintah itu dengan penuh ya kesabaran dan penuh ketaatan. Maka dia katakan kepada ayahnya, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, insya Allah engkau dapatkan orang yang bersabar dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling cerdas, tahu mana yang prioritas dalam hidupnya. Apakah dia mendahulukan dirinya, ya, bahwa sudah lama saya menunggu anak, kok saya disuruh pula menyembelih anak saya. Dia tidak mengikuti logikanya, tidak mengikuti keinginan dirinya, tapi dia memprioritaskan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat pisau yang tajam sampai di lehernya Ismail alaihissalam, maka di situ kita lihat Allah tabaraka taala memberikan gantinya, ya, dan kemudian anaknya pun selamat. Maka terkadang kita subhanallah kita tidak bisa memilih apa yang Allah pilih. Padahal kita tahu di dalam menyampaikan kebenaran, seorang dai misalnya, dia tahu itu kebenaran, dia tahu itu al-haq, tapi karena sudah terlanjur ini amalan masyarakat, kalau kita sampaikan kita nanti dicerca orang, tidak tahu prioritas ini orang, tidak tahu mana yang penting. Biarlah kita dibenci oleh orang asalkan Allah ridha. Biarlah kita dibenci orang asalkan Allah ridha. Ya, jangan dibalik. Biar kita tidak disukai Allah asal orang suka. Ingat perkataan ya, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia enggak mungkin kita capai. Ya, walakin ridha Allah ghayatun tudrak. Ridha Allah sesuatu yang mesti dan bisa kita capai. Karena standarnya jelas, ukurannya jelas. Ya kan? Karena arahannya jelas. Kalau standar manusia enggak jelas. Aturannya banyak dan multitafsir. Makanya ketika subhanallah, ya, seseorang ketika ingin mencari ridha Allah mudah. Karena agama ini mudah. Ad-dinu yusr. Agama ini ya mudah. Ya, perintahnya mudah. Makanya kata para ulama, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Tapi adakah orang yang ingin mengingatnya, mengambil pelajarannya? Maka kata para ulama, kemudahan Al-Qur'an itu dari sisi apa? Dari sisi lafaznya, dia mudah untuk dibaca. Dari sisi maknanya, mudah untuk difahami. Dari sisi perintahnya, mudah untuk dilakukan. Itulah Al-Qur'anul Karim yang menjadi standar untuk mendapatkan ya ridha Allah tabaraka wa taala.
Ikhwafillah, kecerdasan Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Kita lihat, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk membuat kapal, diawali dengan menanam pohon. Kemudian ketika itu diperintah sudah besar pohonnya, disuruh tebang untuk disuruh buat kapal di atas gunung. Dia cerdas karena tunduk kepada Allah. Lihat kaumnya yang mengikuti hawa nafsu, tidak tahu prioritas. Bahkan Nabi Nuh diejek, Nabi Nuh dihina. Ya, dikatakan sudah sama juga lagunya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, sesuatu yang bertentangan dengan akalnya itu tidak menjadi hal yang diterima. Makanya akal ini ya kita harus iringi dia dengan wahyu, diiringi dengan iman, kan supaya dia bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecerdasan Nabi Nuh ya, dengan perintah Allah dia faham, tidak ada syarat dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk dan ikut apa yang Allah perintahkan. Maka orang-orang yang cerdas yang beriman selamat. Makanya orang yang cerdas itu akan selamat. Yang tahu prioritas akan selamat. Orang yang cerdas beriman akan selamat. Kalau cerdas tanpa iman tadi akan memberikan kecemasan, ya, maka dia akan tidak selamat. Tapi orang yang cerdas kemudian dia taat, beriman akan selamat. Lihat contoh anak Nuh alaihissalam yang pura-pura cerdas. Ya, ketika ayahnya ya mengajak untuk naik ke dalam kapal, dia katakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simni minal ma." Dia ukur keselamatan itu dengan apa yang dipilih. Keselamatan itu bukan apa yang kita pilih. Keselamatan itu ada pada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Allah tabaraka wa taala katakan, "Fastaqim kama umirta." Kita istiqamah dalam agama ini sesuai dengan perintah Allah. Melakukan ketaatan sesuai dengan arahan Allah. Ya. Istiqamah bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kama umirta, beribadah seperti apa yang diperintahkan. Melakukan agama sesuai apa yang diperintahkan. Ya. Allah menyuruh kita minta surga. Ketika Allah menjelaskan tentang kenikmatan surga dalam surah Al-Mutaffifin, kenikmatan surga sangat banyak. Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Muncul hari ini orang-orang pura cerdas, ingin nolak surga, ingin nolak surga, buat gerakan nolak surga, disebut dengan Islam Pancasila. Ini pura-pura cerdas ini, ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Allah suruh kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan orang beriman beramal saleh kemudian surga balasannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa di dalam meminta surga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mengatakan meminta surga kepada Allah kecuali surga minta kepada Allah agar dimasukkan dia ke dalam surga. Itu datang pula hari ini orang sufi yang kita, orang yang minta surga itu cacat dari sisi keikhlasan, ya kan? Orang yang minta surga, orang yang beramal minta imbalan kepada Allah itu katanya cacat dalam keikhlasannya kepada Allah. Ya khafillah, ini dari mana datangnya pengertian seperti ini? Keikhlasan itu terkadang diukur dengan sedikit. Biarlah kita 2000 asal ikhlas. Kenapa itu dibuat? Biarlah banyak asal lillah. Itu kan yang seharusnya. Ya. Selalu dibuatkan batasan yang itu tidak dibuat dalam Islam. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, sesungguhnya kecerdasan itu, keselamatan itu ada pada pilihan Allah. Ya, maka kembali kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana anaknya yang pura-pura cerdas, ya, yang selalu menggunakan logika, yang kalau tadi iblis selalu mengkiaskan, ya kan, ya, orang yang sombong itu, orang yang sombong itu selalu dia mengatakan diri yang terbaik. Orang yang sombong adalah seperti yang disampaikan tadi, adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan menghinakan, ya, orang lain, merendahkan orang lain. Ya, anak Nuh alaihissalam dia mencoba mengukur dirinya akan selamat, tapi Allah maha sayang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Di saat dia tenggelam, Allah tutup
penglihatan ayahnya, ya penglihatan ayahnya dari ya gelombang dengan gelombang yang besar sehingga ayah tidak melihat bagaimana tenggelam anaknya. Kalau secara logika sama ya, artinya ayah yang mana yang rela melihat anaknya mati dalam kekufuran kepada Allah. Sama dengan Ibrahim tadi, ayah yang mana yang anaknya mau dibunuh. Sama dengan Ismail alaihissalam, anak yang mana anak yang mau disembelih ayahnya. Tapi semua itu adalah kecerdasan, ya kecerdasan iman, ya kecerdasan di atas kecerdasan rata-rata. Itulah para anbiya dan rasul. Ya. Bicara dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Habis sudah langkah ikhtiar. Sampai kaumnya mengatakan inna lamudrakun. Tidak ada, pilihan tidak ada lagi sudah. Pilihan tidak ada lagi. Tapi datang Nabi Musa alaihissalam yang menanamkan kecerdasan iman, ya kecerdasan untuk bergantung kepada Allah azza wajal. Dibantah oleh Nabi Nuh menjawab, Nabi Musa alaihissalam, ya tidak. Bersama saya ada Rabbku yang menunjukkan jalan. Akhirnya apa? Karena dia bergantung kepada Allah, mengikuti ketaatan kepada Allah, Allah pilihkan jalan keselamatan. Lemparkan tongkatmu, terbelah laut. Bayangkan. Terkadang kita mutar-mutar seperti dikatakan dengan istilah-istilah. Kita mutar-mutar dengan logika-logika. Sulit kita menerima apa yang telah Allah jelaskan dalam Quranul Karim. Sulit kita mengisbatkan apa yang Nabi SAW sebutkan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang nabinya. Bahkan kalimat yang disebutkan ya Allah maujud bila makan mengalahkan banyak dalil. Cerdaslah kita di dalam memilih ya apa yang prioritas. Allah wa rasuluhu, sudah kita tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, ribuan dalil bisa kalah oleh sebuah kalimat yang tidak tahu dari mana kalimat itu. Ya, ikhwafillah. Maka kemudian kalau kita beberkan satu persatu, ya sangat banyak kecerdasan para karena memang orang yang paling cerdas ya. Kita bicara tentang ulul azmi saja lah, mulai dari Nabi ya Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas. Lihat, saya sampaikan hal ini, bagaimana Nabi menanamkan kecerdasan kepada generasi. Satu ketika Abdullah bin Abbas bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, digonceng oleh beliau. Lihat kalimat yang menanamkan kecerdasan, ihfadillah yahfadka. Ini kalimat yang luar biasa ini. Ihfadillah tajidhu tujahak. Orang tua tanamkan kalimat ini agar anak kita ini cerdas. Ya, cerdas dalam makna dia tahu dengan kewajibannya, tahu dengan tugasnya. Ihfadillah yahfadka. Buah kecerdasan mentaati Allah apa? Yahfadka. Allah jaga. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah engkau dapatkan di hadapanmu. Allah akan bersamamu. Bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian ya agar menanamkan kecerdasan kepada generasi ini. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah, luar biasa ini. Ya kan? Jika engkau minta kepada Allah, ini kecerdasan yang ditanamkan kepada generasi. Wa idza sta'anta fas'in billah. Ya kan? Jika engkau minta tolong kepada Allah. Ya, bukan minta tolong kepada yang sudah mati. Bukan menganggap ya ini keris keramat yang bisa melindungi. Ini pohon keramat. Ini ada pula sekarang penyerahan keris terpanjang. Subhanallah. Ada aja umat nih kalau subhanallah. Ini semuanya tidak ya karena tidak berpijak kepada pijakan yang benar. Ya kan? Lebih dikagumi keris yang panjang itu daripada yang lain gitu. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Ini perlu kita mencerdaskan umat ini. Ya, perlu kita. Nah, pendidikan kita sesungguhnya
ya mencerdaskan umat. Ya, ini yang seharusnya. Bagaimana ketika anak ini masuk ya sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah, tahu dia tentang apa? Tentang Allah dan Rasulnya. Bukan malah mendapatkan sarjana kemudian dia menentang syariat. Ya. Bukan dia kemudian setelah doktor ya merendahkan sunnah Nabi SAW. Nah, makanya lihatlah kurikulum Nabi SAW ketika berdakwah. Al-Jumu'ah ayat 2 bagaimana Allah sebutkan kurikulum Nabi SAW. Ya, membacakan ayat-ayatnya, mentazkiyah mereka, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jahiliyah mana? Mereka orang jahiliyah. Tapi setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ditazkiyah, disucikan oleh Nabi, diajak mereka untuk membersihkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah Nabi. Keluar dari kesesatan, keluar dari kesyirikan, hentikan perkara-perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan pendidikan kita. Dulu sesat boleh, tapi setelah mendapatkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, kemudian mereka tinggalkan kesesatan. Ini sudah belajar, ya, sudah ya belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, tapi masih saja melakukan kesyirikan, masih saja suka kepada perkara-perkara bid'ah, kepada para khurafat, tahayul, ya, masih suka melakukan ibadah yang tidak dituntun oleh Nabi, masih suka memilih yang seperti itu. Mana tujuan pendidikan kita? Ya, tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan umat. Di antara bentuk kecerdasannya apa? Terlepasnya kita dari belenggu kesyirikan, dari belenggu penghambaan kepada manusia, menuju penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, subhanallah ikhwafillah. Maka Nabi mengajarkan kecerdasan kepada generasi. Ya, Ibnu Abbas, orang yang masya Allah tabarakallah digelar dengan ya turjumanil Quran, habrul ummah, ya, didoakan oleh Nabi SAW, Allah mafaqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ini perhatian Nabi tentang kecerdasan umat, ya. Sampai Nabi mengajarkan seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan mereka mampu memberikan manfaat itu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Ya Allah, ini kecerdasan yang luar biasa yang ditanamkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ketaatan, kekuatan, ketakwaan. Dan sebaliknya, kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, tidak bakalan mampu mereka kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Ya subhanallah. Dan bukan Ibnu Abbas yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi, ya, ketika saat berperang, ya Rasulullah, kalau saya berperang mati, apa yang saya dapatkan? Surga. Surga. Kata dia, di saat dia memakan kurma yang berapa butir, ya, untuk masuk surga, ya, untuk masuk surga dengan waktu menghabiskan kurma yang ada di tangannya cukup lama itu dibuangnya. Ada yang cerdas memilih prioritas yang Allah sukai dan Nabi SAW pilih. Sahabat Nabi Sa'ad ibn Khaythamah, perang Badar tiba, Nabi menginstruksikan yang ada 2 laki-laki, sang satu pergi, yang satu tinggal di rumah, sehingga mereka 2 beranak melakukan undian di rumah. Yang berangkat siapa? Yang tinggal siapa? Sehingga muncullah dari undian itu nama Sa'ad. Ayah harus di rumah. Ayah harus di rumah. Kata Sa'ad, innahal jannah, wahai ayahku, itu surga. Dia membayangkan bahwa di situ adalah jalan yang terdekat untuk mendapatkan surga. Lau kanat ghairuha la athartuka bih. Andaikan bukan surga, wahai ayah, aku dulukan ayah dalam segala hal. Apa yang inginkan? Ini orang yang cerdas. Memilih Allah, memilih prioritas yang diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih banyak kisah-kisah orang cerdas dalam Al-Quranul Karim, yang kecerdasan bukan hanya cerdas secara IQ dan otak, tapi cerdas yang penuh dengan keimanan,
yang cerdas, penuh dengan ketunduan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, tidak menolak kebenaran, diingatkan orang, ya, maka dia terima. Kita ini tidak ada yang maksum, tidak ada yang tidak salah. Ya. Ketergelinciran dalam kehidupan manusia itu hal yang wajar. Ya. Sesuatu yang kesalahan dalam lisan kita hal yang wajar. Tersebutkan Nabi salah, diingatkan Allah, dia terima. Para sahabat salah, diingatkan Nabi para sahabat terima. Ya. Para sahabat mereka terima semuanya. Bukan malah orang yang menasihati itu, ya, disalahkan, dikira memframing, dikira ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah cabut kesombongan dalam diri kita. Ya. Semoga Allah cabut kesombongan dalam diri kita. Man tawadha'a lillah rafa'ah. Orang yang tunduk karena Allah, Allah akan angkat. Orang yang melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan ya muliakan dia. Masih banyak kisah-kisah para sahabat, para anbiya, ya di dalam bab ini. Dan ini tentu sudah terlalu panjang untuk bicara, maka mic saya serahkan kepada guru kita Dr. Ilmi Basri, dan masih banyak hal-hal yang patut untuk disampaikan. Namun insya Allah apa yang disampaikan semoga menjadi pencerahan bagi Anda sendiri, yang semoga dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang tunduk dan patuh, orang yang cerdas melihat prioritas, memilih apa yang Allah pilih, dan menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan. Hanya itu cukuplah menjadi hamba Allah yang seperti ini, ya kan? Allah, ya, manusia menjadi manusia yang patuh dan tunduk, manusia yang menerima perintah Allah dan Rasulnya. Cukuplah itu menjadi ukuran dalam kebahagiaan kita, menjadi standar, ya, kita orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih Allah, ya, pilihlah pilihan Allah dan pilihan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas pilihan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu beri taufik, diberikan kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan agamanya, dan diberikan kesungguhan untuk berkomitmen menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut mendengarkan berikutnya dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Fal yatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah sangat panjang tadi pembahasan disampaikan oleh guru-guru kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan dan dimudahkan oleh Allah untuk membahas satu tema yang berkaitan dengan kecerdasan yang sesungguhnya, sehingga cerdas tidak membuat kita menjadi cemas. Ini tidak akan bisa kita lakukan kalau seandainya Allah tidak memudahkan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikannya kesempatan beserta semangat untuk hadir dan semangat untuk berbagi. Itu semua adalah nikmat yang sumbernya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas untuk kita bersyukur, dan semoga kesempatan seperti ini selalu diberikan oleh Allah di masa-masa yang akan datang. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, guru-guru kita yang sama-sama kita hormati,
Ustaz Dasman, Ustaz Hidayatullah. Semoga Allah selalu menjaga mereka. Saudara Ray, Saudara Adnan, dan ikhwah sekalian yang menyaksikan secara langsung atau yang mendengarkan kegiatan kita, acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan untuk taat dan istiqamah. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, cerdas, cemas. Biasanya cerdas itu membuat kita menjadi tenang. Cerdas membuat kita bisa sampai kepada sebuah solusi yang mengeluarkan kita dari masalah. Tapi ternyata ada cerdas yang berujung pada kecemasan. Cerdas tapi gelisah. Cerdas tapi justru memunculkan masalah. Jadi kecerdasannya tidak melahirkan solusi, tapi justru kecerdasannya melahirkan masalah. Disinilah pentingnya bahwa sesungguhnya kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu haruslah ada sandarannya. Jangan semata-mata kecerdasan itu disandarkan kepada akal, lalu mengandalkan akal dalam segala-galanya. Kalau seandainya kecerdasan hanya menyandarkan dirinya kepada akal saja, itu kecerdasan yang akan mencemaskan. Tapi kecerdasan haruslah disandarkan kepada iman dan kepada hati yang bersih. Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah bicara tentang bagaimana harus berpikir, Allah tidak menyebutkan akal malah, tapi Allah menyebutkan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak yafqahuna. Faqiha yafqahu, untuk memahami. Mereka punya hati tapi tidak gunakan untuk memahami, untuk mengerti dengan sesuatu. Berarti mengerti dengan sesuatu justru bukan dengan akal semata, tapi dengan hati. Yang di dalam hati itu ada iman. Nah, maka sekali